Ada selebgram yang memutuskan untuk child free atau tidak memiliki anak. Ya emang ini pro kontra ya cuy ya. Ya banyak yang kontra dan bahkan sampai menghakimi dan juga menyudutkan selebgram ini. Jadi sebenarnya aku sama child free. Kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan. Kita pinginnya berdua aja gitu. Punya anak itu it's such a big deal gitu kan. Gimana kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak being responsible terus taunya kita memberikan luka ke anak kita. Tapi kadang-kadang justru kelakuan kita nih, justru kelakuannya child free. Jadi menolak child free tapi kelakuan child free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Talk. Wah, balik lagi nih guys. Kita masih ikutin anjuran pemerintah ya untuk di rumah aja nih karena masih PPKM. Levelnya sih turun ya. Levelnya turun ya, level Pedesnya 3. turun, level 3. Tapi kita masih di rumah aja nih, belum berani ke studio ya. Iya. Selain karena kita irit bensin juga ya. Iya. Sekarang tuh juga karena kelamaan di rumah, jadi kalau mau kemana-mana tuh agak lemes ya. Iya. Keluar dikit Udah tua lemes, ya. keluar dikit lemes. Padahal udah gak ada pencekatan guys. Iya. tapi cuy, kalau di rumah itu kayaknya ada nilai positifnya ya. Iya, benar-benar. Kita jadi lebih deket sama anak gitu ya, lebih banyak bantuin mereka untuk belajar. Secara mereka juga online kan ya, mempersiapkan mereka sekolahnya besok apa gitu. Kita jadi tahu sekolahnya kayak gimana, progresnya gimana. Ya cuman jeleknya gini, jadi males keluar-luar. Memang kalau sisi harus positif ya. Oh iya. Tapi kalau hasil swab tetap harus negatif. Nah, gitu hasil swab. Nah, ngomongin soal tua tadi juga cuy. Iya, Kalau tua. kita dengerin Iya, video iya. bumper di depan tadi. Ah iya. Ya, kan kita udah kalau tua tuh bawaannya lemes, capek ya kan. Terus kalau udah tua, kalau kita ikutin temen tadi kita di depan tadi, ikut-ikut child free. Terus kita kalau udah tua yang ngurutin siapa? Kalau udah malam. Jadi ini makanya PPKM ini dimanfaatkan untuk ajarin anak kita untuk nginjak-nginjak. Wah, Ya, maksudnya eksploitasi lo berarti lo. Wah, baru Mijit, udah offense nih ya. Jadi setelah lama ber-PPKM ria, ya biasa ada yang trending dikit, naik dikit, langsung kita tengok. Nah, ini Tengok salah dulu. satu. Tengok dulu. Coba isunya udah berapa lama nih. Cuman kita memang selalu menelaah ya isu-isu seperti child free ini ya. Iya. Jadi ada selebgram yang memutuskan untuk child free atau tidak memiliki anak. Nah, cuman kita telaah karena sudah banyak ya orang yang langsung merespon dengan pro kontranya. Tuh. Tapi banyak kan kontra sih pasti lah ya gitu karena punya anak itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita yang lo bilang tadi tuh yang child free itu naik nih isunya nih. Jadi banyak juga tuh kayak yang lo bilang tadi, public figure lainnya juga ikut angkat suara nih. Mulai berani kalau merespon kalau mereka juga ternyata mengambil sikap untuk child free. Ada yang sama, ada yang enggak ya? Atau tidak memiliki anak. Biasanya kan pada diem-diem tuh kemarin-kemarin kan. Dia child free tapi nggak diumbar ke publik. Tapi sekarang jadi banyak nih. Nah, alasannya beragam-ragam nih child free ini. Ada yang karena luka masa kecil katanya. Terus masalah finansial. Terus ada yang kurang suka dengan anak kecil, tidak ingin anak terluka atau bahagia. Terus tidak memiliki alasan untuk punya anak. Apa sih pengen punya anak karena apa sih? Mereka nggak tahu. Nah, yang terakhir nih, takut menjadi orang tua yang egois dan tidak bertanggung jawab kepada anak. Ya emang ini pro kontra ya cuy ya. Ya banyak yang kontra dan bahkan sampai menghakimi dan juga menyudutkan selebgram ini gitu. Memang itu pilihan mereka sih, walaupun ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dalam di sunnah ini juga karena kita harus memiliki banyak keturunan ya. Tuh. Jadi pilihan aja ya, pilihan mereka seperti itu. Kadang-kadang juga kita sebagai netizen juga harus dewasa untuk menyikapi. Wah, kalau lihat komen-komennya ya, kadang-kadang tuh sampai menyudutkannya tuh sampai sebegitunya ya. Oh iya. Sampai begitunya. Wah, banyak loh yang pengen punya anak. Emang lo nggak pengen? Apalah Iya pokoknya. secara masih muda. Tajam-tajam lah kalau. Iya, masih muda kayaknya keputusannya terlalu cepat gitu. Iya, maksudnya mungkin dia kok nggak ngeliat dulu dan dia juga
memikirkan untuk ya udah nggak usah berubah deh gitu keputusannya gitu kan. Pastilah tajam-tajam gitu kan. Tapi gini cuy, justru kita juga mau nanya nih kan dalam konten yang kita angkat ini. Emang sih kita nih, gue juga bukannya dalam rangka kita mendukung child free ya. Cuma isu ini gue juga mau ambil momennya nih. Juga khususnya ini buat introspeksi diri ya. Kayak lo bilang tadi nih di rumah kita juga banyak jadi interaksi sama anak kita kan. Kadang-kadang kita jadi introspeksi dulu nih. Dan syukur-syukur nih teman-teman juga nanti mau lihat video ini juga buat ambil introspeksi juga ya. Nah, kan kayak tadi gue bilang tuh banyak yang menghujat, yang menyudutkan dengan kata-katanya yang tajam ya. Nah, termasuk gue nih, kita kan menolak nih child free ya. Tapi kadang-kadang justru kelakuan kita nih, justru kelakuannya child free. Jadi menolak child free, tapi kelakuan child free. Masa sih? Nah, atau kita bahasa free gitu ya? Iya. Wah, ini gimana nih maksudnya nih, cuy? Nah, jadi gue kayak misalnya inget nih, kayak ada hafalan hadis anak gue ya misalnya kan, semua amalan tergantung niatnya. Nah, kadang-kadang kalau kita balikin nih, kita balikin ke diri kita atau kita research nih, misalnya ke teman-teman yang lain nih, kita nanya tujuan mereka nikah apa. Nah, kadang-kadang jawabannya kan ya nikah aja, atau misalnya lebih dalam lagi tujuan lu punya anak apa. Wah, itu tuh tujuan lu ya. Jadi kadang-kadang ya udah nikah ya pengen punya anak aja. Belum punya visi misi. Betul. Jadi balik lagi ke yang tadi ke atas itu, ke poin yang atas, akhirnya takut tidak bertanggung jawab kepada anak atau egois. Ya ada sisi positif, sisi benernya juga, tapi dengan kalau kita udah punya anak, justru dikembalikan lagi ya. Bukan memutuskan di awal, betul. Gitu. Padahal belum dihadapi, karena kan punya anak itu fitrah, gitu kan. Cuman memang kita juga kita mengambil ini dari sisi ketika kita memiliki anak nih, tetap kita harus punya anak, karena itu adalah fitrah. Nggak mungkin kita hidup sendirian gini-gini aja, sampai tua mau begini aja nggak, maksudnya sendiri aja kan nggak mungkin, gitu. Jadi keputusan kita untuk menolak child free harus diikuti juga dengan diri kita yang anti child free juga secara kelakuan. Harusnya dengan adanya golongan baru ini ya, kalau gue bilang ada aja golongannya child free gitu kan. Ya kita jadi introspeksi sendiri lah ya, gitu ya, di rumah, apalagi PPKM ini kan cukup lama. Jadi kita juga lebih intens ke anak kita gitu kan. Nah, untuk memperkuat isu kita kali ini ya, kita udah pilihin, seperti biasa kita udah pilihin video-video Ustadz yang mudah-mudahan relate ya. Untuk membahas nih, jangan sampai kita kelakuannya child free tadi tuh, sibuk sama diri kita sendiri dan pada akhirnya kita melupakan tanggung jawab kita dan rasa sayang kita kepada anak kita nih. Waduh, ini pokoknya introspeksi diri banget nih kontennya. Terutama kalau udah PPKM ini bener-bener nggak ada dan kita udah rutin lagi bekerja. Ini kan jadi memang benar-benar ada hikmahnya. Ada hikmahnya di rumah itu. Oke, kita langsung dengerin aja video dari Ustadz Khalid Basalam. Kadang-kadang saya tidak bisa menangkap kenapa ada orang yang begitu kasar dengan anak-anaknya. Padahal mereka itu adalah hadiah dari Allah SWT. Ada orang teman-teman di luar sana bayar sekian banyak uang hanya untuk hamil sekali saja. Saya tahu ada jemaah kita, itu luar biasa. Biaya sekian ratus juta, mungkin sudah miliaran uang dikeluarkan hanya untuk hamil sekali. Subhanallah, tidak Allah kasih. Ada orang yang Allah mudahkan, setiap tahun bisa hamil, punya anak banyak. Tapi anak-anak itu malah dibengkalaikan, bukannya dianggap sebagai sebuah nikmat yang baik. Saya dididik, dibaik, jadi kader kita. Mereka tuh bisa menjadi amal soleh yang luar biasa. Saya sering bilang ini teman-teman sekalian. Tentu saya memberikan contoh diri saya saja, karena itu yang saya tahu ya. Sekarang saya duduk di sini. Saya tadi baru telepon ayah saya dan memberitahukan, kadang-kadang pagi saya minta didoakan atau lagi ngobrol tanya kabar, ada kebutuhan beliau. Misal saya ngobrol walaupun sebentar untuk masuk dalam biru walidain karena beliau ada di Makassar. Tapi subhanallah, saya kadang-kadang berpikir lagi duduk menyampaikan hadis 1, 2, 3, 5, 10, masuk ke masjid, sholat, apalah yang saya lakukan. Saya tahu betul ayah saya dulu waktu kecil memandu saya untuk itu. Maka beliau lagi ada di Makassar panen pahala ini. Kita nggak tahu ya, anak kita ini akan menjadi seperti apa ke depan. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah coba memberikan yang terbaik, lalu dia menjadi kader-kader umat yang terbaik, maka apapun yang dia kerjakan jadi amal jariah buat kita. Nah, sampai cara jalan, cara berbicara,
itu jangan dianggap remeh teman-teman. Jangan selalu menggunakan jasa orang lain walaupun boleh. Ada orang kadang-kadang karena kekayaan yang melimpah merasa tidak mau sibuk dengan anak-anak, akhirnya dia tidak mau sibuk sama sekali. Anaknya cuma ditemui pada saat habis mandi, dipeluk sebentar lalu ditinggalkan. Semuanya pembantu yang urus dari pagi, malam pulang sudah tidur, udah makan, udah selesai. Seakan-akan kewajiban hanya sekedar bertanya. Bukan itu. Amanah Allah Subhanahu wa taala kasih, itu bagian dari kita, membawa nama kita ke depannya, gitu kan? Dia juga akan tetap membawa penisbatan nama itu akan terus dibawa sampai ke akhirat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, pilihlah nama-nama yang terbaik buat kalian karena kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian nanti pada hari kiamat. Ya, begitu juga pada saat meninggal dipanggil. Waktu malaikat bertanya ruhnya siapa ini, waktu dibawa ke langit, awal ruh kita keluar dari jasad, maka dikatakan ruhnya siapa ini? Maka malaikat akan berkata fulan bin fulan, dibawa namanya, bawa nama orang tua itu, gitu kan. Makanya harus difahami tentang poin berkasih sayang dengan anak ini bagian daripada syariat. Nah, itu tadi video dari Ustadz Khalid Basalam Hafizullah yang memang relate banget ya ketika kita memiliki anak, ya. Kemudian harus berpikir gimana nih supaya jangan kepikir tanggung jawabnya cuma sekedar bertanya kan gitu, ya kan? Kayaknya sekarang ini mungkin ada fasilitas banyak, uang ada gitu kan. Semua diserahkan kepada pihak ketiga atau dalam hal ini yang membantu anak ya, babysitter lah apa segala macam. Sementara orang tuanya sibuk untuk di luar mencari uang lah, rezeki dan setiap hari begitu. Nah, PPKM ini bener-bener ya kalau menurut gua ya. Jadi relate dengan tadi video Ustadz Khalid membuat kita semua introspeksi. Ada waktu buat anak, ada waktu untuk menyiapkan tadi belajarnya, proses belajarnya, kita ngetahuin apa yang dia pelajari, kita juga belajar lagi kan gitu, karena memang ternyata itu adalah investasi kita di akhirat ya, amal jariah yang akan terus. Dan poin pentingnya tadi yang gue tangkap adalah kita nggak tahu anak ini akan jadi apa. Ya kan, kita nggak tahu, tapi kita cuma berusaha. Karena Allah yang sudah menyuruh kita untuk seperti itu, gitu aja kira-kira. Ya kayak lo bilang bener ya, maksudnya ya PPKM ini sebenarnya akhirnya jadi training, jadi training center nih. Jadi training center buat para orang tua. Ya insya Allah ya mudah-mudahan Allah angkat wabah ini. Pada saat wabah ini diangkat sama Allah, kita ini udah siap nih, udah siap. Jadi jangan kehilangan lagi momen dengan anak kita ya. Nah, kayak tadi Ustadz bilang juga nih, ada yang orang tua yang benar-benar sibuk tadi lu bilang ya. Iya. Itu yang kita maksud ya, kelakuannya child free. Jadi punya anak tapi kelakuannya child free, benar-benar bebas dari anaknya. Padahal punya anaknya ada. Datang cuma buat nanya doang. Tadi ngapain sama Mbak ya? Nah, untuk mempertajam seperti biasa nih nasihat dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah selalu ngena nih ya. Nah, kita langsung dengerin aja nih nasihat dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah. Akhi ukhti rahimakallah, kebahagiaan orang tua itu kebahagiaan anak. Allah menjadikan anak itu sebagai perhiasan dunia dan fitnah. Terkadang banyak orang tua yang sibuk dengan dunianya, lupa untuk mendidik anaknya dengan benar. Padahal yang diinginkan anaknya bukan hanya duit yang banyak. Bermain dengan orang tua. Ada pesan-pesan indah yang dia sampaikan di situ. Sang anak merasa dipedulikan sama orang tuanya. Berapa banyak anak yang jauh dari ayahnya, dari ibunya. Dia lebih dekat dengan teman-temannya. Tatkala dia curhat kepada orang-orang yang seharusnya tidak menjadi tempat curhatan. Maka jadilah orang tua yang faham apa sebenarnya tugas sebagai orang tua. Jangan hanya bikin anak, kemudian tidak tahu apa tugas orang tua dan tidak pernah belajar bagaimana mendidik anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih, "Fian, jami, yamshi.
Rasul SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal ab, dan seorang ayah itu pemimpin dalam rumahnya dan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Dan kita lihat anak-anak kotor apa, ya itu memang anak-anak semua. Oh, jabal hada. Jabal, ya Allah, nusawwi jabal. Hada jabal. Sahih. Dan jangan lupa untuk mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Selain usaha, selain menyekolahkan anak, berdoalah. Jangan berhenti berdoa. Di antara doa yang dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah agar anak-anak kita dan kita semuanya menjadi panutan buat orang-orang yang bertakwa. Naam, ada Yusuf. Taib jemaah. Jadilah ayah yang baik buat anak-anaknya, suami yang mulia buat istrinya, dan anak yang berbakti sama orang tuanya. Mungkin anak belum bisa menjadi anak yang berbakti, belum bisa menjadi suami yang mulia buat yang menghargai istrinya, bapak yang mendidik anaknya dengan baik. Masya Allah. Tapi kita saling mendoakan dan berusaha. Allah Maha mengetahui dengan niat kita. Barakallahu fikum. Nah, itu suatu nasihat dari Ustadz Syafiq Basalamah Hafizahullah yang memang mengena ya di kita ya. Di kaitannya dengan child free tadi, ya bagaimana kita Kelakuan ya. Jangan sampai kita punya sebagai kelakuan orang child tua, free. ya orang tua, sebagai pemimpin. Kalau kita laki-laki ya kita sebagai pemimpin, kita punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu sangat besar ternyata ya. Ternyata setelah PPKM ini, waduh, ngajarin ini, wah ini belum bisa, ini belum Tapi bisa ini itu. ini bukan kita dalam rangka nakut-nakutin, Belum punya anak ya. nakut-nakutin. Bukan dalam rangka nakut-nakut punya anak. Cuman kita berani, bukan berani ya. Cuman kita Allah perintahkan untuk punya anak, juga Allah perintahkan caranya ya. Caranya, ya betul. Ya, dalam hal ini ketika kita melakukan satu ibadah kan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang terlalu ringan gitu, nggak ada yang gampang-gampang aja. Dalam hal ini merawat anak kan juga ibadah kan gitu ya. Ya pasti adalah tantangannya kan gitu. Tapi tantangan itulah yang harusnya manusia ini menikmati, kita ini menikmati tantangan ini, karena itu proses kan, proses untuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah kan gitu ya. Kalau menurut gue sih gitu kira-kira. Karena proses, coba kalau kita cuek-cuek aja gitu, anak nggak jelas kemana. Berapa banyak sekarang anak orang yang mungkin nauzubillah min dzalik ya, yang punya harta banyak melimpah dan diserahkan pada, kemudian anaknya besar malah terjerumus dalam narkoba, ya, dalam pergaulan bebas dan segala macam. Nah itu hal-hal jadi azab buat orang tuanya. Azab buat orang tuanya jadi sulit di masa tuanya, gitu. Sementara kalau kita punya anak, ya kita berusaha minta sama Allah, ya semua berserah kepada Allah. Kemudian kita merawat dan mendidik anak. Kemudian kalau Allah memberikan hidayah, petunjuk, taufik dan rahmat yang besar kepada kita, anak kita jadi besar, jadi soleh, yang bermanfaat siapa? Berapa banyak yang kita lihat orang yang sudah tua masih dirawat sama anaknya, ya kan? Masih pedulikan sama anaknya, dan masih tua masih dibantu sama anaknya, sehingga tuanya juga berkah juga kan gitu. Ya kalau udah jelas ya yang disampaikan Ustadz Syafiq tadi, juga balik lagi gue omongin, kita bukan yang nakut-nakutin ya untuk punya anak. Ini kita ambil poin, ada 2 poin tadi yang di atas, yaitu katanya takut untuk bertanggung jawab ya. Takut untuk bertanggung jawab dan egois dengan anaknya, jadi anak tidak bahagia. Terus alasan punya anak juga apa ya. Itu yang kita poin itu kita ambil yang justru benar-benar setelah punya anak memang dilakukan sama beberapa orang tua, melakukan itu. Jadi tidak bertanggung jawab, egois, dan pada akhirnya membuat anak tidak bahagia. Ayo kita teman-teman, kita balik lagi, kita benar-benar menolak child free untuk having child. Betul. Ya. Kita emang mendukung untuk punya anak, tapi
Tapi balik lagi, jangan sampai justru kelakuan kita yang child free. Iya. Kelakuan kita yang child free, bener-bener pengen bebas dari anak kita di depan kita, tapi kita merasa tidak punya anak. Sibuk dengan diri kita sendiri. Wah, ini bener-bener ya, introspeksi banget buat diri kita banget nih. Semoga kita tidak memiliki kelakuan yang child free. Iya. Ya, kalau terkait child free, Ustadz udah banyak menyampaikan ya. Ustadz udah banyak menyampaikan dan teman-teman udah banyak yang menyampaikan. Tapi justru kita kebalik nih. Jangan sampai setelah kita menolak child free, pada akhirnya malah kita yang kelakuannya child free. Betul. Karena begitu banyak orang yang ingin memiliki anak. Ya. Ketika punya anak, nah malah pusing segala macam dengan keriuhan karena dia tidak terbiasa. Dia tidak mensyukuri, kalau menurut gue bukan tidak terbiasa, tidak mensyukuri. Nah, balik lagi tadi cuy, ke depan itu cuy. Sebelum kita melakukan suatu ibadah, nikah kan ibadah nih, Iya. punya anak ibadah. Apa dulu niatnya? Iya, Nah, kita lurusin dulu niatnya. Atau ketika di perjalanan kita melakukan proses itu, kalau kita lupa ya kita balik lagi. Niat kita apa sih? Nah, mudah-mudahan itu bisa meluruskan dan memperbaik amalan-amalan kita ya. Ya, memperbaiki amalan kita. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari kita. Semoga ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bermanfaat buat diri kita karena setiap kita buat video itu untuk introspeksi diri kita sendiri. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen apa masukannya. Kita juga tetap butuh masukan. Tapi kalau nggak juga semua nggak apa-apa, cukup di share aja ke teman-teman semua, ke teman-teman yang lainnya supaya menjadi amal jariah buat kita semua. Ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau kasih masukan buat kita nih untuk konten-konten selanjutnya atau konten-konten sebelumnya yang perlu dikritisi, bisa DM di Instagram kita. Oke, kayaknya segitu dulu nih konten kita kali ini dan sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.